Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi alladzi anzal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan usia untuk bisa menjalankan ibadah puasa, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berada di bulan suci, bulan yang penuh berkah ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, kita berjumpa pada program Ngabuburit Pengawas PAI Kemenag Kabupaten Jombang. Dan channel ini akan kita lihat tiap hari jam 17.00. Baiklah para pemirsa, pada hari ini untuk hari pertama, hari perdana di bulan Ramadan, kita akan menyimak bersama pemateri yang tidak asing lagi, Bunda kita yang cantik, energik, dan luar biasa. Tentunya pemirsa tidak asing lagi ya, beliau adalah Ibu Hajah Mami Rosita. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Hajah Mami. Waalaikumsalam Bunda Titin. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Bunda di puasa pertama? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Ya. Bunda, ini kan program kita untuk pengawas PAI Kemenag Jombang yang perdana, yang pertama juga ya. Semoga ini nanti dilancarkan Allah, dimudahkan Allah, dan bermanfaat barokah untuk tentunya semua kalangan muslimin dan khususnya para GPAI dan siswa-siswi kita di sekolah. Bunda, ini untuk yang pertama, kira-kira nanti Bunda akan menyampaikan materi apa ya di awal ini? Saya akan menyampaikan materi dengan tema gembira menyambut Ramadan adalah tanda orang yang beriman. Alhamdulillah, itu tema yang cocok, sesuai ya, sesuai dengan harinya, sesuai dengan ini masih pertama kita harus memang gembira, karena dengan gembira saja kita menyambut ini sudah insya Allah Allah akan memberikan keberkahan di bulan ini. Baiklah pemirsa, kita tidak akan lama-lama berbincang-bincang, dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dr. Hajah Mami Rosita untuk menyampaikan materi dengan tema gembira menyambut Ramadan adalah tanda-tanda orang yang beriman. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa channel Pokjawas PAI Kabupaten Jombang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita perlu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan pertama pada tahun 1445 Hijriah ini. Ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Karena kita senantiasa berdoa, bahkan di akhir Ramadan tahun lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan tahun berikutnya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan tahun ini. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus gembira. Kita sambut dengan gembira perjumpaan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Karena apa? Karena barang siapa yang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan menghindarkannya dari api neraka. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira menyambut bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Para pemirsa yang budiman, ini adalah sebuah motivasi kepada kita untuk senantiasa senang hati, gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan.
Sebenarnya bukan hanya karena hadis itu saja kita perlu berbahagia dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Akan tapi karena ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan suci Ramadan banyak sekali keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak rahmat, banyak barokah, banyak ampunan dan kita akan dibebaskan dari api neraka pada bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ada perintah tentang puasa. Di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, ketika kita berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, itu adalah sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang beriman, orang yang percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita percaya bahwa Allah sudah menentukan keistimewaan pada bulan Ramadan. Karena kita percaya bahwa Allah akan memberikan rahmat, memberikan ampunan dan pembebasan dari api neraka pada bulan Ramadan itu. Maka gembira pada bulan Ramadan ini adalah tanda orang yang beriman. Dan di situ terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu tentang perintah wajibnya berpuasa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar apa? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi kewajiban puasa Ramadan itu sudah diperintahkan oleh Allah sejak umat sebelum kita. Nah, ini merupakan sebuah kewajiban yang diwajibkan kepada kita sebagai orang yang beriman pada bulan suci ini, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, apa sih keistimewaan puasa itu? Puasa merupakan sebuah ibadah yang pahalanya hanya Allah sendiri yang tahu. Yang hanya Allah sendiri yang akan memberikan balasan pahala itu. Karena puasa adalah ibadah yang merupakan sarana untuk berinteraksinya hamba dengan Tuhannya. Yang tidak ada seorang pun yang tahu. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang istimewa. Dan ibadah puasa itu adalah secara penuh, 1 bulan penuh itu ada pada saat bulan Ramadan. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini, Bunda Titin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana sikap kita ketika kita merasakan kegembiraan pada bulan akan datangnya bulan suci Ramadan ini? Maka ibarat sebuah rumah yang mau kedatangan tamu istimewa. Ketika kita tuan rumah tidak kedatangan tamu istimewa, maka apa yang harus kita lakukan? Tentu kita akan berusaha untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kita berusaha menyiapkan tempat kita perindah tempat kita, kemudian kita perindah kita untuk siap-siap menerima tamu, kita akan bersih-bersih diri, memakai pakaian terbaik, kita juga akan menyiapkan suguhan yang terbaik untuk menerima tamu agung kita. Nah, begitu juga ketika bulan suci Ramadan ini, maka kita sambut ini dengan penuh persiapan. Persiapan secara lahir, persiapan secara batin, dan persiapan secara mental. Jadi ada 3 persiapan yang bisa kita lakukan dalam rangka gembira menyambut bulan suci Ramadan ini. Yaitu yang pertama adalah persiapan secara lahir. Nah, para pemirsa yang budiman, persiapan secara lahir yaitu secara fisik. Artinya ketika kita nanti akan melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah, ini kan perlu kekuatan fisik. Nah, itu kita perlu latihan. Kita perlu latihan sebelum kita berpuasa Ramadan. Jadi kita perlu latihan dan juga mempersiapkan fisik kita supaya kita sehat. Sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Bahkan tidak hanya puasa, tapi juga qiyamul lail dan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Karena itu kita perlu persiapan fisik atau persiapan lahir. Dan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita untuk kita bersiap-siap secara lahir untuk menghadapi bulan Ramadan. Di antaranya Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita untuk berlatihan puasa ya, latihan puasa sejak bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di situ diceritakan bahasanya Rasulullah tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan dan tidak pernah puasa sesering
sesering selain pada bulan Sya'ban. Nah, ini adalah sebuah latihan fisik yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita siap ketika nanti kita berpuasa penuh di dalam bulan Ramadan. Jadi sudah diajak untuk berpuasa sejak bulan Rajab, sejak bulan Sya'ban, sehingga kita tidak akan kaget ketika bulan Ramadan tiba. Kemudian yang kedua adalah persiapan secara batin. Batin ini dalam arti kita merasa bahagia, kita merasa senang akan perjumpaan dengan bulan Ramadan. Sehingga dengan adanya senang itu akan munculkan motivation atau motivasi, akan memunculkan spirit bagi kita. Sehingga kita akan merasa senang juga menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Karena kalau kita secara batin kita senang, secara lahir juga kita akan sehat, sehingga kita akan semangat untuk menjalankan aktivitas di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah kita persiapkan secara mental. Apa sih persiapan mental yang kita butuhkan? Yaitu kita senantiasa menimba ilmu pengetahuan dan wawasan terkait dengan puasa-puasa di bulan Ramadan. Puasa dan ibadah-ibadah, tentu ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Jangan sampai kita sudah menunggu Ramadan ini sejak 1 tahun yang lalu, kemudian ketika puasa, puasa kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena jangan sampai ya, kam minasyaimin lah ya tidak akan berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi banyak sekali orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu jangan sampai puasa kita sia-sia. Karena itu kita siapkan diri, kita harus mencari banyak ilmu dan pengetahuan bagaimana supaya puasa kita itu menjadi puasa yang berkualitas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga, akan tapi kita juga senantiasa menjaga hati, menjaga lisan kita dan menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari hal yang menyakiti orang lain. Jadi untuk kita berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, mari kita persiapkan 3 hal tersebut, yaitu persiapan fisik, persiapan batin, dan juga persiapan secara mental. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Bunda Titin kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Begitu Bunda ya. Kalau kita memang mau masuk di bulan Ramadan, kita gembira saja, kita sudah mempunyai catatan amal baik di sisi Allah. Dan karena ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang awal di akhirnya nanti menanar, maka kita tentunya harus mempersiapkan agar nanti benar-benar dalam mengisi bulan Ramadan ini kita memang benar-benar bisa la'allakum tattaqun sesuai dengan yang disampaikan Bunda tadi gitu nggih Bunda Iya, nggih. betul. Agar kita menjadi mencapai derajat orang yang bertakwa, Bunda Titin. Nggih lah. Itulah apa yang telah disampaikan Ibu Dr. Mami Rosita tadi terkait dengan gembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Sekarang kita sudah ada di bulan Ramadan, maka kita tinggal mengisi untuk meningkatkan ibadah kita baik secara kuantitas maupun kualitas. Iya, Demikian Bunda betul ya. Bunda. Betul. Jangan sampai kita sia-sia puasanya. Kam Betul ya, kita minasyaimin bersyukuri. laisalahu Amin. min syamihi ilal ju'. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa Ya. tapi tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar. Ya, itu jangan sampai itu terjadi pada rugi kita. sekali itu Ya, ya, sangat akan rugi rugi. sekali. Ya. Ya, nggih. Saya kira waktunya sudah habis, Bunda. Kita akhiri perbincangan kita, pertemuan kita, dan semoga semua yang disampaikan tadi membawa manfaat barokah buat kita semua dan para pemirsa yang ada dimanapun berada. Amin. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini kita dapat mengisi dengan ibadah-ibadah baik itu qauliyah, ibadah amaliyah ya, dan semoga kita bisa menjalankan ini dengan hati yang suci, dengan hati yang ikhlas ya, dan nantinya puasa kita benar-benar mendapat kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Dan dari kami apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri ya. Usikum manafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, Bunda Titi. Alhamdulillah. Taib ya Bun ya langsung. Baik.